bisa menjadi kita atau ditetapkan sebagai justice kolaborator. Mudah-mudahan ini bisa mendorong paling tidak dipercepatnya penyelesaian Perpres tentang JC. Yang ini rancangan PP tentang JC. Yang ini merupakan kumulasi dari diskusi panjang kami termasuk dengan rekan-rekan di Komisi 3, dengan Pak Desmond dan Pak Arteria maupun Pak Beni waktu di Jogja. Dan ini kita coba rumuskan untuk dituangkan dalam satu instrumen produk peraturan yang makin bisa memperjelas tentang JC ini, siapa yang bisa memberikan rekomendasi dalam prakteknya bagaimana dan sebagainya. Nah, mengenai perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Baradae ini, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita berusaha menempatkan tenaga pengawalan di rumah tahanan tempat yang bersangkutan ditahan. Dan kami berkoordinasi agar selalu kita bisa dilibatkan di dalam setiap proses peradilan yang dilalui oleh yang bersangkutan. Dan kami coba penuhi hal-hal yang kita perkirakan itu bisa menghilangkan atau paling tidak memperkecil risiko kepada yang bersangkutan sampai misalnya kemudian tidak bisa memberikan keterangan lagi karena kondisi tertentu. Ini kita coba lakukan. Dan sekarang karena proses ini sudah sampai pelimpahan tahap 1, sudah ke Kejaksaan, kami juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberikan perlakuan khusus kepada yang bersangkutan. Karena selain perlindungan kepada seorang JC itu diberikan hak perlakuan khusus, pemisahan berkas perkara, pemisahan tempat penahanan dan sebagainya. Ya, ini kita akan coba koordinasikan juga dengan Kejaksaan Agung. Dan yang ketiga nanti pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan, kita akan coba berkoordinasi juga dengan hakimnya agar bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK bahwa perlu diberikan penghargaan kepada yang bersangkutan yang memang nantinya kita harapkan bisa konsisten di dalam memberikan keterangan-keterangan di dalam proses peradilan. Itu yang kita coba lakukan. Nah, mengenai perlindungan LPSK, perlu saya sampaikan LPSK pernah memberikan perlindungan pada seseorang yang dalam status yang kurang lebih sama seperti ini selama 9 tahun lebih, dan itu bisa kita lakukan secara baik. Juga terakhir ada justice kolaborator untuk kasus korupsi yang bisa kita juga lindungi, dan mudah-mudahan ini bisa juga kita laksanakan perlindungan kepada yang bersangkutan ini. Tentu saja tadi berhubungan dengan usulan kami untuk membangun rumah tahanan khusus untuk JC, karena kami melihat peran rumah tahanan ini berbeda dengan rumah aman yang memang sudah dikelola oleh LPSK. Berikutnya tentang amplop, ini kebetulan ini terjadi pada tanggal 13. Pada waktu itu saya sedang cuti, jadi saya masih di Tanah Suci pada waktu itu. Kejadiannya barangkali nanti bisa diceritakan oleh rekan-rekan yang pada waktu itu ada di Indonesia. Karena memang ini di dalam urutan penerimaan di LPSK, ini masih ada pada tahap yang ditangani oleh Biro Penelaahan Permohonan. Dan nanti barangkali teman-teman dari Biro Penelaahan Permohonan bisa menjelaskan secara rinci tentang perkara ini dan juga tentang tadi syarat-syarat yang bisa meyakinkan bahwa ada keterangan-keterangan yang sungguh-sungguh penting dari yang bersangkutan, itu keterangan apa saja, sehingga yang bersangkutan bisa kita lindungi sebagai justice kolaborator. Terima kasih.
Izin Pak Ketua. Izin Ketua menambahkan. Ya. Ya, menegaskan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Teria, ya, juga disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa keputusan kami terhadap Ibu PC Baradae tidak ada hubungannya dengan penetapan status dari FS, walaupun memang penetapan status FS lebih dulu, yaitu tanggal 9. Ya. Jadi memang dari sejak awal ada beberapa hal yang buat kami ganjil dan janggal pada proses hukum ini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Pertama, ada fakta Brigadir Joshua meninggal, tewas dibunuh, tapi itu tidak dipersoalkan. Tidak diterbitkannya LP model A. Tapi polisi malah menerbitkan LP model A untuk percobaan pembunuhan dengan pelakunya adalah Brigadir Joshua. Kemudian yang lain, terhadap Brigadir Joshua, almarhum Brigadir Joshua, tidak terbitkan LPA, tetapi dilakukan otopsi. Pertanyaannya, untuk apa dilakukan otopsi? Ketika Brigadir Joshua dikembalikan ke pihak keluarga, itu sudah dalam keadaan diotopsi. Pertanyaannya, untuk apa dilakukan otopsi sementara tidak ada proses pro justisia? Ya, sementara otopsi itu adalah permintaan penyidik untuk membuktikan kematian, penyebab kematian dari korban. Nah, kami menyaksikan ada hal yang tidak semestinya pada peristiwa ini. Yang lain adalah peristiwa ini diumumkan secara resmi 3 hari kemudian dan dibangun tadi yang seperti bahasanya Pak Bedi Kaharman, dibangun narasi tembak menembak yang diawali dengan cabul. Ya. Kami mendalami ini walaupun ada 2 permohonan yang masuk ke kami, yaitu Baradae dan Ibu PC. Namun sumber informasi kami melampaui 2 pemohon. Ya. Kami mendapatkan informasi bahwa ada luka tembak di bagian belakang kepala dari Brigadir Joshua yang tidak bisa dijelaskan kalau peristiwa itu adalah tembak menembak. Gitu. Yang lain yang menjadi satu kelaziman yang juga mungkin hal yang umumnya kami terima di permohonan kekerasan seksual, umumnya peristiwa kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, artinya posisi pelaku lebih dominan dibanding korbannya, dan yang lainnya bahwa pelaku pada umumnya memastikan tidak ada saksi. Nah, 2 kelaziman ini tidak terjadi di TKP tanggal 8 Duren 3. Kemudian ada hal yang menurut kami amati menjadi suatu hal yang menarik. Baradae ini sejak pertemuan tanggal 13 Juli berusaha meyakinkan dirinya dengan bertanya pada staf kami. Yang saya lakukan ini opermah kan? Padahal Baradae ini adalah tamtama. Artinya dia masuk di kepolisian dengan level lulusan SMP. Tapi dia tahu istilah opermah. Gitu. Dan dia bertanya, meyakinkan dirinya, yang saya lakukan ini termasuk opermah kan? Gitu. Nah, menurut kami ini agak aneh. Gitu. Jadi konsistensi Baradae tentang cerita versi pertama itu tidak bisa kami terima, karena kemudian kami juga menemukan fakta bahwa penugasan Baradae sebenarnya adalah sebagai supir, bukan ADC. Gitu. Kemudian Baradae juga baru mendapat pistol, yaitu pada bulan November tahun lalu. Baradae juga tidak termasuk kategori klasifikasi kelas 1 atau jago tembak. Gitu. Ya. Kemudian juga dia latihan terakhir di Senayan pada Maret 2022. Baradae sebelumnya tidak pernah menembak orang, jadi ini tembakan yang pertama ke manusia. Walaupun dia pernah bertugas di Poso sebagai patroli terorisme dan pernah tugas di Manokwari pengamanan pilkada, tapi belum pernah menembak orang. Hubungan antara Baradae dengan Brigadir J tidak ada masalah secara pribadi. Kemudian menurut Baradae, Brigadir J adalah orang kepercayaan dari FS dan Ibu PC. Kenapa orang kepercayaan? Tadi sempat disinggung bahwa di
Pak Sambo ini ada 8 orang, sebenarnya tidak semuanya ADC, tapi 4-nya supir, 4-nya ajudan. 4-nya sepertinya supir, 4 lagi ajudan. Kebutuhan mereka itu tidak ada karugia, tidak ada kepala rumah tangga. Kebutuhannya itu kalau ada kebutuhan mereka akan minta kepada Joshua. Artinya memang Joshua adalah orang yang dipercaya. Ya, ketua kelas. Ya. Termasuk Pak, bahwa hanya menurut Baradae, hanya Joshua yang punya kamar di rumah pribadi Saguling. Ya. Dan Brigadir Joshua adalah ajudan melekat supir Ibu PC. Jadi sejak 7 bulan yang lalu, dalam sepakatan Baradae, Brigadir Joshua supir merangkap ajudan khusus untuk Ibu PC. Kemudian menurut keterangan Baradae, peristiwa tembak-menembak itu terjadi 10-15 menit, tapi kami meragukan keterangan itu karena dari pengamatan rekaman CCTV yang sempat kami lihat, durasi peristiwa kami duga lebih cepat dari keterangan yang disampaikan oleh Baradae. Soal yang lain, tadi ada soal amplop ya, sama soal Pak Atria juga soal edit CCTV. Soal edit CCTV itu Pak Atria bukan soal apakah itu berpengaruh atau proses penyidikan atau tidak. Tapi mau kami sampaikan gini Pak Atria. Itu rapat yang tanggal 29 Juli, undangan rapatnya, rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ya. Yang diundang yang hadir ada pejabat dari kementerian lembaga, ada Kemen PPA, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, tenaga ahli KSP, ya, terus staf presiden, kemudian dari Kemensos, kemudian dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, ya, kemudian ada dari LSM juga, ada psikolog, ya, itu yang hadir. Bahwa forum itu kalau dimaksudkan oleh pengundang adalah menurut kami mendorong agar LPSK segera memberikan perlindungan pada Ibu PC dengan argumen yang sama dengan disampaikan oleh Pak FS ketika tanggal 13 Juli. Ya, bahwa ancaman yang dimaksud adalah pemberitaan media massa. Jadi bilang pemberitaan media massa sebagai ancaman itu bukan kami, Pak. Tapi FS dan Wadir Krim serta juga pengacara Ibu PC dalam pertemuan dengan LPSK, termasuk ketika di rapat di Polda ini. Yaitu yang mereka bilang bahwa pemberitaan media massa itu tonnya negatif dan itu membuat psikis korban, ya, terduga korban itu semakin terpukul, terguncang. Itu versi mereka begitu. Ya. Jadi bukan LPSK yang bilang, tapi mereka bilang begitu. Nah, dalam rapat itu termasuk upaya untuk meyakinkan LPSK dan para terundang adalah dengan memutarkan video CCTV rekaman perjalanan rombongan Ibu PC dari Magelang sampai dengan kemudian pemberhentian di rest area, kemudian sampai dengan rumah pribadi Saguling, kemudian sampai dari rumah pribadi Saguling ke TKP, dari TKP ada lagi ke rumah pribadi sampai dengan ambulan. Gitu. Tapi sudah diberikan sound effect, back sound, gitu. Dan ada narasi ketika penyampaian itu. Gitu. Ada presentasi. Presentasi itu upaya meyakinkan bahwa Ibu PC korban. Gitu. Jadi bukan soal proses penyidikan yang dari Pak Atria. Tapi ini film diputar dalam rangka meyakinkan para terundang bahwa bagaimana situasi Ibu PC sebagai korban dari pencabulan. Ya. Itu yang kami tidak bisa terima, karena kami melihat ada hal yang kalau disampaikan di sini nggak enak. Tapi dari pengamatan kami ada hal yang ganjil di video itu, yang kalau di ruang tertutup kita bisa bilang, tapi kalau di sini nggak enak. Gitu. Ya enggak, karena prosesnya masih penyidikan.
ya kan? Kami bersedia menyampaikan, tapi kalau di ruang terbuka kayak gitu. Ya, karena masih proses penyidikan, gitu. Pokoknya ada wilayah di mana di video itu, ya menurut kami sepertinya nggak wajar, gitu. Ya, gitu. Sama Pak Jerry ya Pak ya. Ya, Nah tadi kan yang para terundang. Tadi kan Bapak bicara para terundang tadi ya. iya. Para terundang itu ikut menyudutkan Bapak juga itu? Secara umum tidak semua, Tidak semua. ada sebagian. Ada sebagian ya. Boleh dikatakan yang terundang itu mungkin telah terkondisikan gitu Pak ya. Ya, saya mau bilang gini Pak Ateria, sejak awal tadi Pak Ketua sebenarnya dalam presentasi sudah menyampaikan bahwa ada situasi kondisi di mana FS dan komplotannya lah ya, gitu, sudah membuat suatu persiapan skenario untuk mempertahankan skenario awal itu, bahwa ceritanya adalah pencabulan dan tembak menembak, gitu loh. Salah satunya yang tadi Pak Ketua sudah bilang, kami punya 2 LP untuk LP pencabulan Ibu PC. Ada 2 LP Pak terbit. LP pertama tanggal 8 jam 23. Ada tanda tangan Ibu PC. LP kedua tanggal 9 Juli. Ya, itu hari berikutnya. Ya. Tapi LP resmi dipakai untuk Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK adalah LP tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, tertanggal 9 Juli ketik bukan tulis tangan, itu ada surat ditandatangani oleh Kasat Reskrim Pak Ridwan, ditujukan kepada LPSK untuk minta perlindungan Ibu PC. Nah, tapi tadi kalau ditanya apa pentingnya Ibu PC dilindungi LPSK, kalau menurut kami, kalau dalam konteks hanya soal rehabilitasi medis dan psikologis, Ibu PC punya kemampuan. Tapi yang diperlukan adalah status bahwa Ibu PC sebagai korban kekerasan seksual yang dilegitimasi oleh LPSK. Gitu. Ya. Itu yang membuat kami tidak mau buru-buru untuk menetapkan status ini, karena kami sudah melihat hal yang janggal. Gitu. Melalui Pak Ketua ini, yang diskusi yang seperti ini sebenarnya yang kita harapkan Pak. Informasi-informasi yang tidak terungkap. Siapa ini Pak Edwin Partogi ya? Iya Pak. Kami apresiasi sekali Pak Edwin. Ya. Ini jujur apa adanya. Namun ada sedikit Pak Edwin, yang masalah Baradae ini kan polisi. Ya. Ditahan di asrama Brimob oleh polisi ya? Ya, Bareskrim. Di Bareskrim, di tempatnya polisi juga. Ya. Nah, kan persyaratan pasal 28 itu kan kepentingan, atas kepentingan yang mendesak. Dan kemudian adanya ancaman. Bisa dijabarkan nggak? Penjelasannya seperti yang Pak Edwin tadi sampaikan Pak, yang nggak kita ketahuin ini. Nanti Komnas HAM juga kalau bisa yang seperti itu Pak. Melihat yang tak terlihat ini yang kita butuhkan Pak. Terima kasih. Ya, Pak Ateria, mohon izin untuk dibaca di halaman 20 dari yang buku ini, ya, dari yang biru ini, ya, halaman 21 itu ada huruf D, ya, mungkin Pak Ateria lupa bacanya, bahwa kalau terkait dengan justice collaborator Pak Ateria, tidak hanya terkait dengan ancaman nyata, tetapi juga undang-undang bilang atau kekhawatiran atau potensi, ya, karena dia kan pelaku kejahatan dilakukan bersama-sama dengan peran yang berbeda. Tentu ada kekhawatiran dari pelaku yang mau menjadi justice collaborator dan bukan pelaku utama, kalau kemudian dari keterangan yang dibuat itu diberikan membuat dia posisi dia atau keluarganya terancam. Jadi, melalui Pak Ketua ini menarik ini, ya. Kenapa menariknya? LPSK untuk Baradae yang pasca kedua itu dengan cepat menetapkan masuk dalam perlindungan LPSK. Dengan alasan yang tadi ya, kekhawatiran ya. Iya Pak ya. Ya, kalau boleh menambahkan Pak Ateria, pimpinan, bahwa sejak awal kami menolak atau tidak sepakat dengan diksi tembak menembak, karena sebenarnya pimpinan, soal ini bisa dibuktikan secara saintifik, tapi tidak pernah dilakukan, gitu loh. Diksi ini digunakan tanpa menggunakan scientific investigation. Bukan gini Pak Ketua, kita bicara hukum. Hukumnya adalah
faktanya Sambo mengatakan saya otak pelaku segalanya. Kemudian saksi-saksi yang lain mengatakan cerita Sambo sudah benar. Kepentingan apa yang menempatkan si Baradae itu harus dijadikan perlindungan LPSK. Kecuali Sambonya belum ngaku. Ya. Kecuali saksi-saksi yang lain tidak mengatakan demikian. Kan tidak mesti dari Baradae gitu. Ya, ini maksudnya flashback dulu Pak Ter ya. Bahwa kami sejak awal sudah hal yang ganjil, janggal, termasuk soal isi tembak penembak, Pak. Karena hal itu sebenarnya bisa dibuktikan secara saintifik. Ada yang namanya dalam konteks forensik, shooting incident investigation. Bukan gini Pak Ketua, Jadi, ada nggak itu- kemungkinan misalnya Ya. kemarin kan itu dia sudah merubah keterangan, saya menembak, Ya. besoknya dia bilang saya tidak menembak. LPSK bisa bilang karena dengan keyakinan takutnya dia merubah keterangan lagi. Ada nggak ke arah sana? Sejauh ini tidak. Ya. Itu untuk memastikan juga Pak Ater ya, bahwa kami memastikan keamanannya dan kami memastikan keterangannya konsisten sampai dengan proses persidangan. Kalau sampai kemudian dia merubah keterangannya, tentu konsekuensinya status ini dicabut dan rewardnya tentu tidak diperoleh. Gitu. Ya. Hal lain itu begini Pak, jadi Baradae itu mengatakan waktu ditanya, kenapa mengajukan sebagai justice kolaborator? Tahu dari mana? Ya kan waktu itu Bapak tanya, waktu di LPSK maksudnya. Jadi keberanian dia untuk menjadi justice kolaborator diantaranya juga karena LPSK. kami memberikan informasi kepada yang bersangkutan, Anda bisa menjadi justice kolaborator sepanjang nanti mengungkapkan ini. Dan akhirnya setelah menjadi tersangka, yang bersangkutan kemudian betul mengajukan sebagai justice kolaborator. Gini Pak Ini Ketua, bisa izin Pak nggak Ketua. ini Pak? Sedikit menambahkan dari cerita Pak Ketua, bahwa kami ketika tanggal 29 Juli bertemu dengan Baradae kami panggil ke kantor LPSK, belum menjadi tersangka Pak, masih sebagai saksi. Dia masih bertahan dengan versi lama, bahwa 5 tembakan itu tembakan dia semua. Oke, lalu dia datang untuk apa? Dia kan pada waktu itu masih disaksi, kan dia pengajuan permohonan perlindungan Pak. Perlindungan sebagai Ya, ini Dia kan sebagai posisi pada waktu itu 2 tindak pidana, satunya percobaan pembunuhan Pak. ini sebelum Pak Edwin, Ya, siap. Pak Beni, sebentar Pak Beni. supaya jelas gitu Pak. Kedua, ini kan tadi mesti makanya jangan kemana-mana dulu kita, fokus ini dulu. Apa fokusnya? LPSK tanya nggak dia yang menyuruh dia datang untuk meminta perlindungan ke LPSK itu siapa? Sudah kami tanya Pak, Ya, sudah kami tanya. siapa? Ada dari Propam, Siapa dari Propam? dari Propamnya lupa kami. Hah? Dari Propam disebutkan oleh Baradae. Nggak disebut namanya siapa? Nah, saya lupa catatannya siapa itu namanya. Nah, ini jadi Pak Ketua, pertanyaan saya itu pertanyaan menjebak. Pak Edi sudah terjebak. Timbullah pertanyaannya Pak Beni. Nah ini lebih dalam Pak. Atas keterangan Bapak ini nanti pertanyaan Pak Beni. Kenapa Propam punya kepentingan dalam hal itu? Ini panjang jadinya Pak. Makanya saya katakan hati-hati sekali Pak. Ini bagian dari menggali pertanyaan. Nah Pak Edwin sudah terjebak. Terserah Pak Beni mau melanjutkan pertanyaan atau tidak. Kalau saya cukupkan. Gini. Karena ini mau maghrib, takutnya nanti berkepanjangan. Ya, Satu, Pak Beni, sebentar Pak Beni. Begini, kalau menjadi pertanyaan Pak Arteria menjebak LPSK, kan ini pengungkapan. Ya, oke lah, bahasanya menggali jadinya. Karena menggali untuk bertanya terkait dengan perkara yang sedang ramai dan Bapak tadi Pak Komnas HAM menyampaikan untuk berhenti menginvestigasi karena on the track. Nah, kalau nanti Bapak-bapak menanya lebih berkembang, nanti pembahasannya bukan lagi pada pokok, jadi bukan pada tahapan penyelidikan. Ini udah ranahnya penyidikan. Enggak, dulu. Paham, saya paham. Tapi kalau sampai ke dalam bertanya dengan LPSK lebih jauh, nanti pertanyaannya Pak Beni catat, nanti kita tanggal 24 bersama Pak Kapolri, kita lebih dalam bertanya dengan Pak Kapolri. Pak Ketua, bukan Pak Ketua. Ini jadi saya nggak lazim nunggu sampai malam begini. Saya menanyakan ke Pak Ketua ini. Tunggu dulu Pak Dahlan, saya dulu dong. Hormati saya juga. Sama-sama kita capek juga, ya.
Saya mau mengaitkan tadi Pak Ketua cerita obstruction of justice ini dengan cerita LPSK ini. Makanya tadi saya tanya, yang pertama kali datang meminta LPSK itu siapa? Kalau yang datang langsung Baradae, Pak. Ya? Langsung Baradae. Oke, tutup dulu. Ya. Atas permintaan siapa dia datang? Yang Itu nyuruh kami siapa? tanyakan ke Baradae, kamu tahu LPSK dari mana? Kata Baradae, saya Tanya tahu bukan LPSK. Pak Nana, jangan dong, lainnya ditanya, lainnya dijawab, malah nanya balik. Saya tanya, kan dia datang sama Bapak kan? Dia datang ketemu dengan LPSK ketika kami tanggal 13 Juli ke kantor Kadif Propam bertemu Pak Ferdisambo. Kemudian setelah selesai Pak Ferdisambo, Baradae bertemu dengan tim dari LPSK. Betul, Pak. Ini Bapak, saya bingung kalau Bapak cerita yang saya tidak tanya. Ya kan tadi ditanya. Ya kan Pak, jawab, Bapak dulu. Yang datang pertama kali siapa? Bapak jawab langsung. Baradae. Bapak, ya, saya sudah tahu, Bapak, hanya saya minta Bapak jawab. Yang datang kemana nih, Pak? Yang datang pertama kali Supaya nggak ke salah paham LPSK. saya juga. Ya, Ya, supaya saya salah paham, yang datang kemana maksudnya? Tidak LPSK kami ke kantor Kadif Propam bertemu Pak Ferdisambo, selesai dengan Pak Ferdisambo, kemudian kami menunggu Baradae, kemudian ada datang Baradae mengajukan permohonan di kantor Kadif Propam. jadi LPSK yang datang ke Pak Ferdisambo. Iya, karena kan pada saat itu Pak, itu kan hari ketiga dari pengumuman Polri 11 Juli Pak. Jadi kami yang kemudian secara proaktif berkomunikasi dengan Pak Ferdisambo untuk mengetahui persoalannya. Termasuk juga kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau mengajukan permohonan perlindungan untuk istrinya. Itu 13 Juli loh Pak, masih di awal tuh. Baru Senin berikutnya, itu baru kuasa hukum dari keluarga Joshua ngajuin laporan polisi. Gitu. Jadi itulah terceritanya amplop coklat tadi yang Amplop coklat isi tadi. voucher tadi ya? Iya. Oke. Ya, awal banget Pak. Jadi 13 Juli Pak, mohon dipahami Pak. Lalu tadi kan Brigadir E itu datang, ya kan? Begitu cerita Bapak kan? Lalu saya tanya balik, yang menyuruh Brigadir itu siapa? Bapak tadi bilang dari Propam, siapa di Propam itu? Kan gitu Bapak? Kami bertemu Baradae Pak, 5 kali Pak. Tanggal 13 yang pertama, tanggal 16 Juli yang kedua. Ya, kemudian berikutnya setelah 16 Juli, Baradae itu sudah kemudian tinggal di Makobrimob. Nah, ketika kami melakukan asesmen psikologis pada Baradae, kami melakukan panggilan terhadap Baradae melalui Makobrimob. Kemudian dihadirkan oleh Makobrimob ke kantor LPSK. Gitu Pak. Yang tadi saya sampaikan tentang justice collaborator itu sudah difasilitasi oleh Makobrimob. Ya, gitu. Dan di pertemuan keempat itu, ketika dia tetap bertahan pada versi cerita yang disampaikan, kami ingatkan bahwa kalau itu yang disampaikan, dia nggak bisa berlindung di balik pasal operma. Karena posisi tembakan 4 dan 5 dia adalah tembakan orang sudah tidak berdaya. Sehingga kalau dia jadi pelaku, dia tidak bisa melindungi, kecuali jadi justice collaborator. Oke, jadi saya mau mengatakan Pak Ketua, diduga kuat LPSK itu bagian dari skenario cerita awal kejahatan itu. Itu harus diselidiki betul. Karena pertanyaan jawab cerita Bapak ini membuat saya makin yakin bahwa kayaknya skenario awal ini sudah dikomunikasikan dengan LPSK ini. Dan mungkin LPSK-nya kejebak. Sangat mungkin. Dari cerita Bapak ini. Itu Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi saya menyampaikan gini, kalau Pak Beni menduga LPSK, apa tadi Pak Beni bilang? Dikondisikan. Mungkin saya menafsirkan bahwa LPSK juga kena prank di awal. Makanya amplop itu
mau dikasih kepada si anggota LPSK. Tapi dalam hal ini kita menyikapi proses yang berjalannya dengan Komnas HAM, kan bersamaan menyelidiki selanjutnya dengan proses yang ada. Kalau Pak Beni bilang diduga kuat, nah nanti bingung lagi ada lembaga baru untuk pengawasan LPSK. Nah, karena kita yang mengawasi, kita kan meminta keterangan dari mereka. Kita jangan akhirnya terjelembab dimasukin seolah-olah semua peran negatif. Kan kita mau tahu nih, sejauh mana peran Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Yang Pak Arteria lumayan 1 jam tadi bertanya dengan Pak Beni. Nah, kita rangkumin sama-sama untuk jadi informasi kepada masyarakat. Kalau semua diduga kan nanti semua jadi terduga. Nanti ada yang ngomongin masalah, wah DPR diduga terima uang. Kan diduga semua jadinya nanti. Nah, kita sepakati sama-sama dalam perihal rapat ini adalah meminta penjelasan dari para pihak, baik Kompolnas tadi pagi sudah, sampai Pak Habib ngantuk kan kasihan capek, Komnas HAM dan LPSK. Begitu Pak Beni ya? Setuju Pak Ketua. Setuju ya Pak Arsul ya? Bisa. Pak Arteria? Ada yang mau ditambahkan karena kita akan mengakhiri rapat? Ya Pak Ketua, sepakat. Tapi Pak Ketua tidak boleh menyimpulkan versinya Ketua tadi. Fairnya adalah biarkan kami semua punya pendapat masing-masing terhadap LPSK dan Komnas HAM. Oh silakan, nggak apa-apa. Saya tidak menyimpulkan, saya mengutarakan hal-hal terkait Kalau dengan kami clear, apa yang DPR terjadi di tidak ruangan terima ini. uang Pak Ketua. DPR tidak terima uang, clear. Ya. Tidak bisa membuktikan DPR terima uang, ini kan isu. Nah, Bukan, kami clear. iya isu, kan semua membuat isu bisa, nggak ada masalah. Itu semua pihak, semua orang, semuanya Tapi bisa. Ketua menyamakan antara kami clear yang tidak terima uang dengan teman-teman LPSK itu juga tidak boleh disamakan seperti Ketua tadi. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, Itu. interupsi sedikit. Pak Ketua, kami tidak pernah sampaikan bahwa amplop itu uang. Ya. Ya, makanya tadi Yang saya. pertama menyampaikan soal amplop itu Pak Mahfud, Pak Ketua. Nah itu makanya Dan tadi kan. kami tidak pernah bilang bahwa itu isinya uang, tidak pernah bilang. Oke, Nah. it's fine. Iya. Tadi akan kan dicek. kita menyampaikan Ini kalau lebih menarik lagi Pak, masuk bukan jebakan. Nanti orang akan berpendapat karena amplop isinya bukan uang, makanya dikembalikan. Yang Hati-hati bilang Pak. itu kan bilang versi bukan uang arteria. siapa. Kan nggak dibilang bukan uang. Iya. Jadi Pak, kita ini- menafsirkan tadi yang saya bilang Ini penafsiran hukum loh Pak. menjadikan informasi kalaupun tidak menjelaskan di situ uang. Iya. Saya menyampaikan tadi voucher. Istilahnya katakan gitu. Kan yang Bapak LPSK bilang, tadi kita nggak pernah menyampaikan itu uang. Iya. Sama, kalau Pak Arteria bilang itu adalah, iya karena bukan uang, akhirnya kan seolah-olah. Pak Ketua, Nah, memang sudah dibuka nggak amplop itu? kali belum tersentuh. Jadi stafnya Propam itu Pak Beni. Apa? Coba siapa Nah, yang di LPSK yang Sebentar terima Pak Ketua, amplop itu sebentar siapa? Pak Ketua. Makanya staf Pak kami. Ketua, harusnya LPSK menerangkan kepada publik yang datang itu adalah komisionernya siapa, didampingi oleh siapa. Saya komisioner. keluar, saya Bukan tidak terima komisioner. uang. Nah, itu kan lebih jelas itu. Kalau Bukan sekarang belum komisioner, ada Pak keterangan itu. sudah saya udah pernah baca itu, udah diklarifikasi. Oke, karena sudah masuk ke jam 6 kurang, kiranya teman-teman udah memberikan satu pertanyaan dan jawaban sudah diberikan oleh Komnas HAM dan LPSK. Jadi nanti lebih lanjut kita tetap mengawasi hal demikian. Bila mana ada hal-hal kekurangan informasi, kami akan memanggil para pihak untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangan untuk kita di Komisi 3. Mungkin itu rapat pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan para anggota yang terhormat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.